Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembuktian dalam hukum pidana Islam. Secara umum, pembuktian menurut bahasa berasal dari kata bukti, yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Secara istilah, pembuktian adalah proses, cara, atau usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya seseorang terhadap perbuatannya. Dalam Islam, pembuktian juga dikenal dengan istilah al-bayyinah, yang berarti keterangan yang menjelaskan sesuatu yang hak atau benar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di depan majelis hakim. Sebagai penjelasnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nas bida'wahum ladda'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang memiliki tuduhan, maka tentu akan ada orang-orang yang menuduh ataupun menuntut harta dan darah suatu kaum. Oleh karena itu, setiap orang yang menuduh wajib memberikan barang buktinya. Nah, di dalam kitab At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami karangan Syekh Abdul Qadir Audah juga menjelaskan ada 4 bentuk pembuktian. Yang pertama adalah syahadah atau saksi. Dengan adanya saksi yang melihat atas perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan, kemudian saksi tersebut menyampaikan dengan ucapan yang jujur, maka menjadi salah satu unsur pembuktian untuk menemukan seseorang itu dikatakan bersalah atau tidak. Akan tetapi, saksi yang dibutuhkan minimal 2 orang saksi dalam kasus selain zina dan qazaf. Kemudian yang kedua ada ikrar atau pengakuan. Pengakuan dari seseorang yang tersalah atas melakukan kejahatan, maka akan memudahkan majelis hakim atau si penuntut untuk menentukan dan mendapatkan petunjuk yang benar dalam sebuah kasus tersebut. Karena orang yang telah berbuat salah tersebut telah mengaku atas perbuatan salah yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga, adanya isyarah, indikasi. Nah, tanda-tanda dari seseorang yang bersalah tersebut bisa menjadi bukti atas perbuatan salah atau perbuatan jahat yang dilakukannya. Misal, diketahui dengan cara berbicaranya yang gagap atau grogi, atau dari gerak-gerik tubuhnya yang mencurigakan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah qasam, yaitu sumpah. Nah, dengan digunakannya sebagai bentuk pembuktian terakhir, menentukan apakah ia bersalah atau tidaknya dengan bersumpah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sumpah tersebut, dalam artian bersaksi dengan sebenar-benarnya apakah ia benar melakukan kesalahan tersebut atau tidak. Nah, selain di dalam kitab At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Audah tersebut, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam pasal 184 ayat 1 juga dijelaskan bahwa yang pertama yang bisa dijadikan sebagai pembuktian
bahwa seseorang itu dikatakan bersalah adalah keterangan dari saksi. Kemudian yang kedua adalah keterangan dari ahli. Kemudian yang ketiga adanya surat. Yang keempat petunjuk. Dan yang kelima keterangan dari terdakwa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.